Hello my friends, anywhere, everywhere. Jumpa lagi dengan saya, pewarta kabar baik atau wartawan Injil. Ya. Oke, langsung aja sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kebenaran, agama, dan inti dari ajaran semua agama. Ya. Oke, langsung aja ya. Kebenaran itu beda dengan agama. Saya berikan ilustrasi ya. Matahari ada. Ini hanya ilustrasi ya. Kemudian orang-orang Inggris berbahasa Inggris menyebutnya sun. Nah, sun ini atau sesuatu yang disebut sebagai sun ini oleh orang-orang Inggris itu bukan matahari yang sebetulnya. Matahari yang benar ya yang di atas itu, yang nyala, yang terang itu. Tetapi oleh orang Inggris dikonsepkan, disebut sebagai sun. Sehingga ketika sesama orang berbahasa Inggris berkata sun, dalam imajinasi pikirannya adalah matahari yang ada di langit, yang bercahaya terang benderang itu. Nah, sun bagi orang berbahasa Inggris. Orang berbahasa Indonesia menyebutnya mentari atau matahari. Orang Jawa menyebutnya srengenge. Nah, ini semua konsep, sebutan, istilah tentang sesuatu. Jadi sun, tulisannya sun ya, S-U-N. Kemudian matahari, M-A-T-A-H-A-R-I, atau mentari, atau srengenge. Ini semua konsep tentang sesuatu. Barangnya, bendanya sendiri, yaitu itu yang di langit yang bercahaya terang itu. Yang memberikan energi kepada banyak makhluk, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, angin bisa bergerak. Yang kita nyebutnya matahari. Itu barangnya itu yang di langit itu. Bukan yang saya sebutkan ini, bukan. Ini cuma kata-kata, cuma ide, cuma konsep. Barangnya ya yang di langit sana itu. Nah, itu ilustrasi sahabatku. Nah, kebenaran itu ada, nyata di mana-mana. Jadi kebenaran itu nyata ada di mana-mana. Nah, agama, segala agama ya, agama A, agama B, agama C, agama D, agama E. Ada banyak di dunia, agama itu ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Nah, agama dengan dogma-dogmanya ini adalah konsep atau ide, ideologi, gagasan tentang kebenaran. Agama sendiri bukan kebenaran, tapi agama adalah dogma-dogma, ritus-ritus, kesepakatan-kesepakatan kelompok tertentu, ideologi, gagasan-gagasan yang bercerita tentang kebenaran. Kebenarannya sendiri ada, sudah ada. Nah, jadi di dalam agama tidak ada kebenaran sejati. Tidak ada. Sebab agama itu bicara tentang atau konsep atau teori tentang kebenaran. Kebenaran sejatinya ya di alam raya. Ketika berbicara tentang Allah atau Tuhan atau God, kebenaran sejatinya ya God, ya Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika dibicarakan oleh agama A, maka agama A berbicara tentang kebenaran. Agama B juga bicara tentang kebenaran. Agama C juga berbicara tentang kebenaran. Nah, agama dengan dogma-dogmanya, dengan instrumennya seperti kitab suci, buku-buku yang dianggap suci, itu semua bicara tentang kebenaran. Contoh Bible ya, atau Alkitab. Di dalam Bible itu tidak ada kebenaran sejati, tidak ada. Yang ada adalah tulisan, kertas yang berisi tulisan, huruf-huruf, kalimat-kalimat tentang kebenaran. Tentang semua. Ya. Jadi beda antara kebenaran sejati dengan dogma-dogma atau agama-agama yang banyak bicara tentang kebenaran. Nah, kita bicara agama, kebenaran, dan yang ketiga adalah inti ajaran agama.
Tadi sudah saya sampaikan sekali lagi. Semua agama hanya bicara tentang kebenaran. Tidak ada kebenaran sejati, kebenaran hakiki di dalam agama beserta dogma-dogmanya serta kitab-kitab sucinya. Tidak ada. Kitab suci itu tulisan-tulisan bikinan manusia yang ditulis di atas kertas dari tinta, ya kertasnya dari pohon, dari kulit pohon, tinta, itu semua berbicara tentang kebenaran. Sekali lagi, semua kitab dan ajaran agama itu bicara tentang kebenaran. Nah, kebenarannya sendiri ya bukan di dogma-dogma agama, bukan. Kebenaran itu sudah ada. Maka ada kelompok yang menyebut agama A, agama B, agama C, agama D, dan ratusan agama atau ribuan agama lain. Semua agama itu bicara tentang kebenaran. Ya, tidak ada kebenaran sejati di dalam agama. Karena agama hanya bicara tentang kebenaran sejati. Jadi bisa dibedakan ya sahabat-sahabatku ya. Semua agama bicara tentang kebenaran. Kebenaran sejati bukan di dalam agama. Agama itu ideologi, gagasan, ide-ide, seperangkat kitab-kitab, seperangkat ritus-ritus. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga. Apa inti dari agama? Inti ajaran semua agama adalah bicara tentang kebenaran tadi. Nah, kebenaran yang sejati ini yang diajarkan atau disampaikan oleh semua agama-agama sebenarnya intinya adalah mencapai hal rohani. Ya. Jadi semua ajaran agama itu sebenarnya bicara hal spiritual, spiritualitas, bukan materi, bukan fisik, tapi hal rohani sebenarnya. Tetapi oleh orang-orang yang tidak paham, seringkali agama dipakai malah untuk cari uang, ya, untuk mensukseskan hal-hal yang sifatnya duniawi, bahkan sering juga dipakai untuk politik, untuk kekuasaan, untuk perang dan sebagainya. Padahal sebenarnya inti ajaran semua agama adalah spiritualitas atau sifatnya rohani. Nah, apa intinya? Intinya adalah tercapainya manusia dalam kesadaran ilahi. Tercapainya semua manusia dalam kesadaran ilahi. Itu sebenarnya inti semua ajaran agama. Mau agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama Islam, agama apapun. Itu tujuan utamanya mencapai kesadaran. Kesadaran ini yang kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai hidayah. Jadi tujuan semua agama itu supaya orang mencapai kesadaran. Kalau bahasa Inggris, teman-teman spiritual suka menyebutnya consciousness. Ya. Jadi consciousness, kesadaran. Kalau dalam bahasa istilah Alkitab, disebutnya sebagai mencapai pikiran yang baru dan hati yang baru. Jadi itu inti semua ajaran agama. Mau agama apapun, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan ratusan bahkan ribuan agama lain. Termasuk spiritualitas yang ada di Nusantara. Semua ajaran spiritual yang ada di Nusantara maupun di seluruh dunia. Puncaknya intinya adalah mengubah kesadaran manusia. Sifatnya rohani, spiritual. Jadi itu aja intinya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai consciousness. Dalam bahasa Alkitab, kalau kita sudah bersatu dengan Bapa dan bersatu dengan Yesus, maka kita akan memiliki hati dan pikiran yang baru. Itu semua intinya. Mau disebutnya apa? Kalau Islam nyebutnya la ilaha illallah. Kalau Kristen mungkin nyebutnya jangan ada ilah lain selain Allah. Ya itu.
ketika Anda sudah bersatu dengan kesadaran ilahi, maka semuanya menuju ke sana. Ini yang disebut consciousness. Dan ini nyata. Sehingga orang yang sudah memiliki consciousness atau kesadaran atau hidayah atau hati yang baru, pikiran yang baru, yang bisa disebut sebagai, kalau orang Jawa menyebutnya sudah manunggal, manunggaling kawula Gusti. Kalau bahasa Kristen sudah bersatu dengan Bapa dan bersatu dengan Yesus. Ya. Apalagi istilah yang lain, kesadaran. Maka efeknya itu nyata. Orang-orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual yang sudah nyampe ya. Jadi gini, agama itu kan semua jalan. Ajaran, isinya ajaran tentang kebenaran. Agama, di dalam agama sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kebenaran sejati di dalam agama apapun. Sebab agama semua itu mengajarkan tentang kebenaran. Bukan kebenaran, tapi tentang kebenaran. Kebenarannya sendiri sudah ada. Ya. Nah, ajaran-ajaran semua agama itu adalah jalan supaya orang mencapai kesadaran, mencapai hidayah, mendapat pikiran dan hati yang baru. Nah, kalau sudah mendapat hati dan pikiran yang baru, itu nyata. Ini sudah bukan konsep lagi. Maka orang-orang yang sudah mendapat kesadaran spiritual atau consciousness atau hidayah atau pencerahan spiritual kalau orang-orang sering bilang, maka cara dia memandang dunia akan berubah. Cara hati dia menyikapi segala peristiwa akan berubah. Berbalik. Misalkan, contoh nyata. Anak mati, suami mati, atau istri mati, atau orang tua mati. Orang-orang yang belum mencapai kesadaran ilahi, yang belum mendapat pencerahan, menyikapi kejadian anak atau suami atau istri atau pacar atau orang yang dikasihinya mati, akan stres, lama stresnya. Tapi orang yang sudah mencapai kesadaran ilahi akan sadar bahwa dia bukan tidak perlu bersedih, bukan, tapi dia otomatis dia tidak akan bersedih lama-lama. Jadi bukan tidak boleh bersedih, bukan tidak boleh, tapi otomatis tidak akan bersedih lama-lama. Mengapa bisa begitu? Ya. Karena orang yang sudah mencapai kesadaran spiritual, inti dari semua ajaran agama itu ya, yang sudah betul-betul sadar, mereka semua akan memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya ini, termasuk dirinya sendiri, termasuk kepalanya dia sendiri, termasuk yang disebut sebagai anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya, dan segala-galanya itu sama sekali bukan miliknya. Nah, jadi kesadarannya berubah. Kalau orang belum mencapai kesadaran, orang akan berpikir bahwa saya mempunyai anak, saya mempunyai suami, saya punya harga diri, saya punya nama baik, saya punya ini, punya itu, punya. Tapi orang yang sudah mencapai kesadaran ilahi, sudah mendapat pencerahan atau mendapat hidayah atau mendapat pikiran dan hati yang baru, itu cara pandangnya berubah. Saya tidak punya apa-apa. Dan sungguhan. Semuanya ini sama sekali bukan punya saya. Saya berhayal bahwa ini rambut saya. Oh, cuman hayalan. Cuma hayalan. Ini hidung milik saya. Cuma hayalan. Ini istri saya. Ini suami saya. Ini uang saya. Ini jabatan saya. Ini nama baik saya. Ini harga diri saya. Semua itu hanya halusinasi, ilusi, fana. Nah, kalau orang sudah memiliki kesadaran ini, gini kata-kata gampangnya ya. Kalau Anda sudah sadar betul bahwa seluruh jiwa raga Anda bukan milik Anda. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik.
Kalau Anda sudah sadar betul, sadar bukan tahu ya. Tahu itu kan kayak orang tahu jeruk rasanya kecut. Tahu, semua anak kecil juga tahu jeruk rasanya kecut. Tapi kalau belum makan itu namanya belum sadar. Ya, jadi beda antara tahu dengan sadar itu beda. Ini yang saya katakan sadar ya. Bukan cuma pengetahuan, tapi kesadaran. Kalau Anda sudah betul-betul sadar bahwa seluruh jiwa raga Anda bukan milik Anda. Jadi seluruh jiwa raga. Rambut, kepala, pikiran dan segala isinya. Hati dengan segala isinya. Tangan, kaki dan semuanya. Ya. Kalau Anda sudah betul-betul sadar seluruh jiwa raga bukan milik Anda. Maka Anda pasti paham bahwa Anda tidak pernah benar-benar sungguhan punya atau memiliki masalah apapun juga di dunia yang fana ini. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau Anda atau kalau kita sudah sadar sungguhan ini, bahwa seluruh jiwa raga kita bukan milik kita, maka kita pasti paham bahwa kita tidak pernah benar-benar atau sungguhan punya masalah atau memiliki masalah apapun juga di dunia ini. Tidak akan punya masalah. Loh, kalau anak mati, anak mati tidak terasa masalah. Karena kesadarannya sudah sadar betul. Besok kena COVID terus mati, tidak apa-apa. Loh, kok bisa? Iya, karena sadar semuanya bukan milik kita. Rambut mulai putih, mau disemir ya silakan. Tidak disemir ya tidak apa-apa. Kulit mulai keriput, ya mau dirawat pakai apa namanya face care dan sebagainya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai keriput, mulai menua ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sadar semua bukan milik kita. Tapi kalau tidak ada kesadaran ini, terutama perempuan-perempuan yang katanya orang-orang dibilang cantik, yang sering dipuji-puji ya, kulit mulai keriput, stres ya. Bahkan sampai harus operasi plastik, harus nyari uang buat beli skincare, buat perawatan, stres. Nah, ya jadi efek atau impact orang yang sadar dengan tidak sadar ini akibatnya sangat berbeda. Saya kemarin sudah kasih contoh, misalkan Anda kehilangan, ini contoh nyata. Saya aktif beberapa hari ini, saya aktif di Facebook ya. Mengapa saya aktif di Facebook? Biasanya saya setiap hari bikin video di YouTube. Di YouTube itu bisa 2 atau 3 video setiap hari. Saya aktif sekali di YouTube dengan video maupun tulisan-tulisan. Tapi kemudian YouTube saya minggu kemarin kena strike YouTube ya, dihukum sama YouTube. Lah, gara-gara saya memposting satu video ya, satu informasi, satu pewartaan pengabaran tentang COVID-19. Yang ini intinya di video itu mengungkapkan bahwa COVID-19 ini adalah pekerjaan iblis ya, yang sudah disiapkan sejak tahun 2010 ya, sudah direncanakan, dikatakan bahwa nanti tahun 2019 awal akan ada sakit penyakit yang menyerang paru-paru dan berasal dari Cina. Ya, itu semua sudah didesain dari tahun 2010. Ada bukunya 2, ditulis di 2 buku dan pernah ada filmnya juga. Nah, kemudian juga menjelaskan lah tentang fenomena terkait COVID. Nah, gara-gara saya mengepost video itu, video itu sekitar 10 menit ya. Kemudian langsung dapat strike dan hukuman dari YouTube. Ya, YouTube kan yang di Amerika ya. Jadi intinya saya mendapat hukuman dan tidak bisa membuat video lagi. Lah, menyikapi kejadian itu, kalau saya pakai kesadaran manusia umumnya atau manusia yang belum memiliki kesadaran, saya akan pikir, aduh, gimana, aduh, apes aku, salah, stres. Bentuknya dilarang, bentuknya mendapat musibah dari YouTube, wih musibah. Tapi lain, ketika saya sudah pakai hati dan pikiran yang baru, menyikapi kejadian itu saya sudah tidak bisa buat video di YouTube lagi. Berarti ini waktunya saya memberitakan di tempat lain. Nah, bisa di WA dan sekarang salah satunya di Facebook ya. Jadi
kejadiannya bagi orang duniawi bisa dianggap musibah atau bencana. Tapi bagi orang yang memiliki pikiran dan hati yang baru, dianggap sebagai peluang. Sebagai sebuah kesempatan baru. Bisa dipahami sahabat-sahabatku ya. Itu contoh sederhana dalam hidup. Anak mati, ya sudah enggak apa-apa, dikubur. Tadinya fokus setiap hari ngurusin anak, sekarang kita fokus ke yang lain. Mungkin ngangkat anak atau ngurus anaknya orang atau apapun, mungkin fokus yang lain. Suami mati, ya udah enggak apa-apa. Kalau mau nikah lagi ya cari suami baru. Istri mati, ya sudah enggak apa-apa. Cari istri baru. Jadi gampang, menyikapi hidup itu gampang. Bisnis bangkrut, ya sudah. Mungkin jadi petani. Tapi beda kalau orang tidak memiliki kesadaran, rugi miliaran, bisa bunuh diri. Ya. Jadi efeknya itu nyata dalam kehidupan sehari-hari, sahabatku. Nah, hari ini yang perlu direnungkan adalah banyak orang mengaku beragama, menjalani ajaran agama A misalnya. Tujuannya semua agama itu kan mencapai kesadaran hidayah atau kesadaran ilahi atau pikiran dan hati yang baru. Kalau bahasa Alkitabnya bersatu, menyatu dengan Bapa dan Yesus. Kalau bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman yang melakoni ajaran agama sudah mencapai? Kalau enggak, buat apa Anda beragama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai tua dan hampir mati. Tapi masih bingung aja, setiap hari bingungan. Masih takut, besok aku makan apa? Nanti aku setelah mati bagaimana? Masuk surga atau neraka? Loh, pikirannya kebablasan ke sana. Takut. Lahir aja enggak pernah mikir, tahu-tahu lahir. Loh, kok mikir nanti setelah mati, setelah enggak jadi manusia, aku kemana? Hidup penuh kekhawatiran dan ketakutan. Nah, terus apa gunanya beragama? Ya, ini saya sama sekali tidak mengajak orang untuk keluar atau lepas dari agama Anda. Tapi saya justru mengajak teman-teman yang masih beragama, masih pakai agama, masih katanya punya agama. Kalau saya sudah tidak punya agama ya. Bagi orang-orang yang katanya masih punya agama, itu justru Anda harus serius dalam beragama. Serius menjalani ajaran agama Anda. Apapun agama Anda. Buddha, Kristen, Hindu, Islam. Apapun agama Anda. Jalani yang serius. Dan harus nyampe. Jangan beragama puluhan tahun. Cara pandang terhadap dunia tidak berubah. Tidak ada bedanya. Bahkan seringkali beragama harapannya malah materi. Jadi yang terjadi bukan perubahan kesadaran spiritual, tapi yang berubah adalah materi. Dulu saya sebelum beragama A misalkan, atau agama K misalkan. Sebelum saya beragama K, saya miskin secara ekonomi. Setelah saya beragama K, kemudian buat kesaksian-kesaksian, saya kaya secara materi, punya uang, punya mobil, punya rumah, punya istri cantik dan sebagainya. Wah, saya diberkati. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu justru bertentangan dengan hakikat dari esensi agama. Inti ajaran agama itu sebenarnya melepaskan. Kalau yang jelas banget tuh di ajaran agama Buddha. Agama Buddha itu intinya pelepasan. Lepas, kalau bahasa Alkitabnya itu merdeka. Maka Yesus berkata, jika aku memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Itu target ajaran Yesus kalau Kristen, kalau Anda Kristen. Kalau Anda Muslim atau Islam, targetnya adalah la ilaha illallah. Jadi ilah atau tempat kita mengabdi setiap hari itu ya hanya Allah. Nah, kalau Anda anaknya mati atau istrinya hilang, suaminya hilang, kemudian stres pasti Anda tidak la ilaha illallah. Anda kehilangan barang, Anda masih bisa merasa kehilangan sesuatu.
berarti Anda belum bersatu dengan Bapa. Anda belum bersatu dengan Allah yang lebih dekat dari urat leher. Kalau masih bisa kehilangan, berarti Anda jauh dari kesadaran. Orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual, sudah mencapai, itu tidak akan pernah merasa kehilangan sesuatu. Segala bentuk kehilangan itu seolah-olah saja. Sebenarnya tidak ada yang hilang. Misalkan kucing atau anjing Anda atau burung Anda mati. Apakah dia hilang? Tidak. Dia hanya berubah wujud. Diri Anda dan saya ya. Asal-usulnya. Anda dan saya sebelum jadi manusia, kita ini apa? Rasa. Nafsunya bapak, nafsunya ibu. Masih rasa nafsu. Belum mewujud. Masih rasa metafisik bentuknya. Nafsu bergabung. Kemudian penisnya bapak cerot keluar sperma. Ketemu dengan ovumnya ibu. Laki-laki dan perempuan ketemu. Anda dan saya bentuknya hanya sperma. Yang di dalamnya ada DNA, ada benih-benih kehidupan ya. Tapi kemudian pembentukannya dari apa? Dari karbohidrat, dari zinc, dari vitamin-vitamin, dari biji-biji besi, biji-biji tembaga dan sebagainya. Sari-sari alam semesta intinya. Yang ada di beras, di roti, di kangkung, di bayam, di sayuran-sayuran, wortel, kentang dan sebagainya. Juga ada di mungkin di daging ayam yang dimakan oleh ibu kita, yang ada di daging sapi, di daging ikan. Jadi sperma itu dibentuk dari unsur alam, karbohidrat, mineral dan sebagainya. Kemudian berubah menjadi hidung, menjadi daging, menjadi otot, menjadi tulang. Ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata, ada yang jadi rambut, jadi kulit, jadi sumsum, jadi darah. Kemudian jadi bayi, lahir, tumbuh jadi anak-anak. Sadar enggak kita? Anak-anak, bayi, remaja, dan kita sekarang yang saya ini yang lagi ngoceh ini. Sebenarnya ini adalah bayam, kangkung, ayam. Kalau pernah makan sapi ya, daging sapi, apalagi ikan, wortel, kentang. Yang sedang berubah bentuk menjadi manusia. Lah nanti setelah tidak jadi manusia, ya kembali ke unsur alam. Setelah mati, maka orang mati, begitu mati, yang disebut meninggal dunia itu, sebenarnya tidak hilang, tapi hanya berubah wujud. Kembali, unsur udara kembali ke udara. Maka orang mati langsung tidak bernafas. Unsur airnya kembali ke air. Unsur tanahnya, tanah ini kan isinya macam-macam. Ada zinc, mineral-mineral dan sebagainya. Kembali ke alam. Yang tadinya ada di bayam, kita makan. Loh, kembali lagi ke alam. Yang tadinya ada di kangkung, di beras, di pisang, di pepaya. Kembali lagi ke alam, ke asalnya. Loh, terus ada yang hilang? Tidak ada. Nggak ada yang hilang. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang betul-betul hilang. Sehingga ketika kita merasa, aduh saya kehilangan anak. Nah, saya merasa kehilangan itu adalah ketika saya tidak sadar. Ketika saya berkata, saya kehilangan uang. Itu adalah ketika saya tidak sadar. Saya kehilangan nama baik. Saya kehilangan harga diri. Saya kehilangan sesuatu. Itu adalah ketika saya sedang tidak sadar. Nah, ketidaksadaran ini efeknya parah, sahabatku. Orang bisa jadi penderitaan. Ya. Maka di ajaran Buddha, sumber penderitaan itu ya ketidaksadaran ini. Segala bentuk penderitaan adalah karena orang tidak sadar siapa dan apa dirinya ini. Nah, maka inti ajaran agama Buddha, agama Kristen yang disampaikan Yesus yang saya bahas ya, bukan Kristen yang disampaikan Bapak, pendeta, pastor, dan lainnya. Kristen atau ajaran Yesus yang disampaikan oleh Yesus intinya adalah merdeka. Maka Yesus berkata, jika aku membebaskan kamu. Menebus itu artinya kan membebaskan. Penebusan itu artinya pembebasan. Jadi orang yang sudah betul-betul ditebus oleh Yesus pasti terasa
Aku sudah merdeka, sudah bebas. Jadi kalau Anda ngaku sudah ditebus oleh Yesus, tapi Anda masih pikirannya tiap hari duniawi, masih khawatir, besok bagaimana, nanti bagaimana. Itu tanda-tanda orang belum ditebus, belum merdeka. Begitupun teman-teman Islam yang ngaku katanya, aku dapat hidayah. Loh, tapi kalau masih bingungan, masih takut, masih khawatir, masih merasa harus punya ini, harus punya itu, pokoknya memiliki. Itu sebenarnya Anda belum dapat hidayah. Hidayahnya masih palsu. Hidayah atau pencerahan atau consciousness atau kesadaran yang benar, itu Anda sudah merasa bebas, merdeka. Merdeka. Merdeka itu rasa. Bentuknya bisa apa aja. Anda diberi mobil, enggak apa-apa. Enggak dikasih mobil, ya enggak apa-apa. Itu merdeka. Bukan seperti ajaran sebagian biksu-biksu Buddha ya. Biksu Buddha itu kan sebenarnya inti ajarannya bagus, pelepasan. Tapi kadang mereka malah masih terikat. Jadi orang kalau mau jadi biksu enggak boleh pakai celana jin. Loh, harusnya cuma pakai baju yang warna kuning atau putih itu ya. Loh, berarti masih melekat Anda, masih takut dengan jin, celana jin. Nggak boleh pakai jaket kulit. Loh, nggak boleh bawa mobil. Loh. Pastor Katolik juga gitu. Nggak boleh punya istri, nggak boleh beristri, nggak boleh beranak. Loh, berarti masih takut, masih melekat itu namanya. Belum bebas. Kalau sudah bebas itu ya, punya istri ya ndak apa-apa, ndak dikasih istri ya ndak apa-apa. Dikasih uang banyak ya ndak apa-apa, ndak dikasih uang banyak ya nggak apa-apa. Kalau lagi dingin pakai jaket kulit ya nggak apa-apa, mau diganti baju yang lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau seperti biksu-biksu bilang, harus pakai baju khusus. Nggak boleh pakai celana jin, nggak boleh pakai jaket jin, nggak boleh pakai jaket kulit kan gitu. Rambut harus gundul. Berarti Anda masih melekat, terpenjara dengan konsep. Belum bebas, belum merdeka. Kalau sudah bebas merdeka, itu Anda mau rambutnya gondrong ya nggak apa-apa. Rambut pendek rapi ya nggak apa-apa. Rambut gimbal ya nggak apa-apa. Gundul botak kayak Deddy Kobuser nggak punya rambut ya nggak apa-apa. Itu namanya tidak melekat pada apa-apa. Jadi kalau masih saya harus punya ini, berarti masih melekat. Atau saya harus tidak punya ini, itu juga masih melekat. Nah ya, jadi semua ajaran spiritual, agama, kitab-kitab suci, itu sebenarnya memberitakan intinya ini tadi sahabat-sahabatku. Lepas dari kemelekatan. Kalau diistilahkan lainnya, hidayah. Atau apalagi, pencerahan. Ini nyata. Jadi kalau Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah betul-betul ikut Yesus, dia akan menjadi satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Maka akan mendapat pikiran yang baru. Itu sungguhan. Mendapat hati yang baru sungguhan. Jadi rasanya ini sungguhan. Anda tidak khawatir itu bukan jangan khawatir ya. Bukan jangan lagi, tapi saya otomatis tidak akan khawatir. Di jalan, lagi nyetir mobil, ban pecah tiba-tiba. Kalau tanpa kesadaran kita akan aduh apes aduh lagi-lagi beli ban, uang tinggal sedikit, aduh bikin susah aja. Tapi kalau dengan kesadaran, yes, berarti saya harus berhenti, harus istirahat. Tapi sambil saya istirahat, ngopi di pinggir warung, saya juga diberi kesempatan untuk berbagi uang yang ada di dompet saya kepada tukang tempel ban. Asik. Haleluya. Alhamdulillah. Astungkare. Saya bisa berbagi rezeki buat tukang tempel ban. Plus kenalan lagi, Pak, namanya siapa, bagaimana kehidupan. Nah, kita bisa memberitakan, mendapat kesempatan. Ya, jadi bisa dipahami sahabatku. Kejadiannya sama-sama, ini ada dua orang. Satu orang memiliki kesadaran. Satu orang tanpa kesadaran. Nah, ini sama-sama jalan, yang satu menuju Jakarta, yang satu menuju Surabaya. Sama-sama jalan dari Semarang. Dari Semarang, yang satu ke Surabaya, satu ke Jakarta. Di tengah jalan bannya pecah.
dua-duanya sama-sama pecah. Yang satu mungkin nyampe di Pekalongan ban pecah, yang satu mungkin nyampe di Tuban ban pecah. Nah, orang yang pertama ini dia dengan kesadaran ban pecah, asik, istirahat santai, ngopi-ngopi sambil berbagi rezeki ke tukang tempel ban. Nah, yang satunya yang pecah di Pekalongan tadi tanpa kesadaran, aduh jangkrik, asu tenan panjang ini, apes aku, apes. Ban pecah, aduh uangku kan berkurang nih. Sialan. Nah ya. Jadi kejadiannya sama persis, tapi rasanya berbeda. Yang satu menjadi syukur, menjadi sukacita. Yang satu lagi menjadi bencana. Orang yang pertama ban pecah menjadi berkah. Orang yang kedua ban pecah menjadi kutuk. Nah, jadi berkat dan kutuk yang dimaksud dalam kitab suci itu bukan bentuk-bentuk materi, sahabatku, tapi kesadaran. Nah, sebenarnya inti semua ajaran agama tadi yang saya sampaikan adalah mengubah kesadaran manusia. Kalau kesadaran sudah benar, sudah ilahi, Anda menyikapi apapun, itu jadi berkah. Kita tidak habis-habisnya menghitung berkah setiap hari. Ya. Nah, kalau orang tidak memiliki kesadaran, yang dirasakan adalah kurang terus. Bahkan sudah punya istri 3, mungkin punya mobil 5, punya rumah 4, punya tabungan banyak, bisnisnya banyak, karyawannya banyak. Tidak terasa berkah, masih kurang terus. Tapi kalau orang yang dengan kesadaran, sadar dia tidak punya apa-apa. Kalau kendaraan mungkin cuma punya sepeda ontel kayak saya. Itu ada sepeda ontel saya itu. Saya dulu ngerakit sendiri ya dari zaman saya SMA. Saya setiap hari sepedaan. Kadang pagi, kalau nanti hari ini sore nanti sepedaan. Bisa menikmati, mensyukuri, dan merasakan semuanya berkah. Ngelihat orang kaya, wih asik ya. Tidak ada rasa iri. Ngelihat orang seneng, ikut seneng. Ngelihat orang susah, ngasih semangat. Apapun bentuk kejadian, itu dirasakan sebagai berkah. Jadi selalu bisa melihat sisi positif dalam segala kejadian. Selalu bisa melihat sisi positif dan berkah dari setiap peristiwa. Itu ciri-ciri orang yang sudah sampai pada kesadaran hidayah atau manunggal atau menyatu dengan Bapa atau apalagi istilahnya, consciousness dan sebagainya ya. Jadi menyikapi setiap kejadian itu selalu melihat sisi syukur. Tapi kalau orang yang belum mendapat pencerahan, masih sering bimbang dia. Jadi syukur atau bahagia itu bentuknya mesti materi. Kalau dikasih uang, wah, berkah. Kalau harus keluar uang, aduh, kutuk atau apes. Aduh, saya harus keluar uang lagi. Tapi kalau orang yang dengan kesadaran spiritual, keluar uang rasanya berbagi, mengalirkan berkat. Wah, terima kasih Bapak, atau terima kasih Gusti, atau terima kasih Allah, terima kasih Sang Hyang Widi. Saya menjadi berkah, menjadi aliran berkat. Saya kau percaya untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Meskipun cuman lewat ngasih koin 500 kepada orang tukang ngamen. Saya gitu sahabat-sahabatku. Di rumah ini kadang-kadang kalau nenek saya pernah datang, ada ngamen, tutup pintunya, jangan nanti ngamen. Beda. Padahal dia sudah sepuh sekali, umurnya sudah 80-an ya. Tapi kalau ada orang ngamen takut. Kalau saya ada orang ngamen malah seneng. Yes, saya dapat berbagi rezeki. Bisa dipahami ya sahabat-sahabatku ya. Jadi enak sekali. Orang kalau sudah mencapai tujuan dari semua ajaran agama yaitu merdeka. Merdeka itu bentuknya kesadaran. Bukan merdeka finansial, kebebasan finansial gitu kan, kalau yang diceramahkan sama para sultan-sultan atau crazy rich itu kan yang dibangga-banggakan materi. Justru orang terikat
terpenjara oleh materi. Kalau ndak pakai baju ini sudah stres, ndak enak. Kalau kacamatanya tidak bermerek, aduh stres, malu. Lu malu karena punya harga diri. Anda kalau punya harga diri, kalau masih berhayal, berhalusinasi, Anda punya harga diri, Anda pasti gampang sedikit-sedikit malu. Sedikit-sedikit nanti apa kata orang. Ya. Tapi kalau sudah tidak punya harga diri seperti saya, sudah mencapai kesadaran, kita ini kalau sudah sadar kita tidak punya harga diri. Karena semua-muanya bukan milik kita. Jangankan harga diri, lawung dari ujung rambut sampai ujung kaki aja bukan milik saya. Ya. Kita tidak akan bisa terhina oleh kata-kata orang. Kita mau makan di pinggir jalan, di warung emperan ya enggak apa-apa. Kemudian makan di restoran berbintang ya enggak apa-apa. Enak bebas. Makan di rumah sendiri ya enggak apa-apa. Asik, semua bisa dinikmati. Tapi kalau Anda punya harga diri, punya nama baik, berhayal, saya punya harga diri, saya punya nama baik. Maka ketika Anda mau makan, itu enggak bisa bebas. Makan aja harus dulu pakai baju yang bermerek. Keluar ndak bisa jalan kaki pakai sandal jepit. Wah, ndak nyaman, ndak enak dia. Rasanya malu. Apa kata tetangga? Apa kata orang? Apa kata teman saya? Wih. Jadi mau makan aja dipikir harus pakai baju yang bermerek, celana bermerek, jalannya harus pakai motor yang bagus, harus pakai mobil yang dianggap bermerek juga. Ribet hidupnya. Nah, tapi kalau sudah bebas enak. Mau pakai mobil Jaguar pergi ke warung kopi ya enggak apa-apa. Mau pakai mobil Ferrari pergi ke makan di rumah makan berbintang ya enggak apa-apa. Mau pakai sandal jepit makan di warung pinggir jalan di emperan juga enggak apa-apa. Enak kan? Karena tidak melekat. Nah, sebenarnya inti ajaran agama itu semua seperti itu. Membebaskan batin kita. Jadi kalau kita sadar siapa dan apa diri kita, betul-betul sadar ya, bukan tahu. Kan tadi saya sudah sampaikan, tahu dengan sadar itu beda. Semua pendeta, ustadz, pastor, pedando, biksu, kalau ceramah kan bilang, kita semua bukan milik kita. Kita adalah milik Gusti Allah, atau kita milik Bapa, kita milik Kristus, kita milik Sang Yang Widiwasa. Iya, semua orang tahu. Tapi sadar ndak Anda? Nah, kesadaran ini teruji ketika kejadian beneran. Ya. Baru uang di dompetnya keluar untuk bayar dokter atau untuk ngasih ke orang tukang ngamen, sudah stres. Loh. Berarti pengetahuan Anda bahwa semuanya milik Sang Pencipta masih hanya teori, masih konsep. Jadi intinya itu aja sahabat-sahabatku yang ingin saya sampaikan, bahwa Anda mau beragama apapun silahkan. Tapi jalani dengan sungguhan dan pastikan nyampe tujuan. Ya. Kalau tidak nyampe tujuan ya percuma. Saya beragama supaya bisa masuk TV, ceramah, jualan ayat-ayat Alkitab atau ayat-ayat kitab suci tertentu, dapat uang, dapat materi. Tanpa sadar orang-orang seperti itu terjebak justru dalam penjara. Penjara apa? Materialistis. Inilah yang dalam Alkitab disebut pengikut bapak pendusta. Ya. Anda tertipu oleh duniawi ini. Sukses itu kalau kamu punya bibit, bebet, bobot. Nah, itu kan ajaran dunia kalau di Jawa. Kalau mau nikah kamu pastiin calonmu bebetnya apa, bibitnya apa, bobotnya apa. Oh, kayaknya keren. Bibit, bebet, bobot, harga diri, nama baik, pekerjaan, jabatan. Padahal itu berbeda dengan ajaran semua agama dan spiritualitas. Inti ajaran agama dan spiritualitas harusnya melepaskan. Justru tidak peduli lagi. Maka Yesus ketika datang pertama, ketika dia ngajarin murid-muridnya diajak dia belajar, apa yang Yesus tunjukkan, yang Yesus teladankan. Dia menabrak semua doktrin-doktrin Yahudi. Yang sama Yahudi dilarang, ditabrak semua sama Yesus. Yahudi dilarang menyamakan antara doktrin-doktrin Yahudi kan
Dilarang menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tuh manusia kelas 2. Ditabrak sama Yesus. Bahkan orang Yahudi marah. Orang bangsa selain Yahudi adalah kafir, anjing. Ditabrak juga sama Yesus. Yesus malah memberitakan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Ke perempuan Samaria. Kemudian perempuan siapa itu yang ketika Yesus bersama murid-muridnya datang, kemudian ada perempuan yang katanya orang Yahudi, itu anjing. Malah sama Yesus didatangi, malah Yesus bersahabat. Bahkan Yesus memberi apa namanya? Yesus mau rela diberi minum sama perempuan Samaria. Bahkan Yesus mau bergaul dengan pelacur. Pelacur itu kan rendah segala-galanya. Secara derajat sangat hina. Kemudian dalam konsep Yahudi, pelacur kan nama perempuan. Perempuan yang bukan pelacur aja itu posisinya sudah rendah. Apalagi pelacur, ini rendah-rendahnya rendah. Sudah pelacur, perempuan, non-Yahudi lagi. Lulu. Orang Yahudi, perempuan aja sudah rendah. Orang Yahudi kalau jadi pelacur lebih rendah lagi. Lah, non-Yahudi, bukan pelacur, bukan perempuan, itu anjing. Non-Yahudi itu anjing bagi konsep Yahudi. Lah Yesus ini nabrak semua itu. Pelacur dijadikan sahabat. Perempuan dijadikan sahabat. Non-Yahudi dirangkul. Gila enggak? Yesus justru menabrak semua dogma-dogma agama Yahudi. Kenapa? Karena Yesus mengajar kita lepas dengan segala konsep-konsep manusia yang memenjara. Nah, sebenarnya ajaran semua agama, kalau Anda betul-betul mempelajari intinya ya, pelajaran inti agama Hindu apa, inti agama Buddha apa, inti agama Kristen apa, inti agama Islam apa, sama. Bebasnya manusia dari kemelekatan duniawi. Kalau orang bicara ini kan lebih, yang terkenal adalah Buddha ya, membebaskan dari kemelekatan. Ini ajaran yang khas di Buddha. Kalau di Kristen sepertinya jarang dibahas. Tapi sebenarnya ini inti ajaran Kristen juga. Lepas dari segala kemelekatan. Tadi saya sudah sampaikan, apa sih efeknya kalau orang sudah bebas dari kemelekatan? Enak, percayalah. Saya bisa ngomong gini karena saya ngalami sendiri, sahabat-sahabatku. Ya, jadi yang saya bicarakan ini kesaksian. Saya ini pewarta, pemberita. Ya, saya bukan guru, ndak ngajak-ngajak, ndak ngajarin, ndak. Cuman mewartakan. Ajaran Yesus yang benar seperti apa? Ini saya wartakan. Ajaran agama Islam yang benar seperti apa? Ini saya wartakan. Inti ajaran agama Buddha seperti apa? Ini saya wartakan. Karena saya pewarta kabar baik. Kabar baik itu ada di mana-mana. Ada di agama yang disebut Islam, ada di agama yang disebut Kristen, ada di agama yang disebut Buddha, Hindu, ada di ajaran spiritualitas Jawa, ada di ajaran yang disebut Kaharingan, ada di ajaran segala macam ajaran. Nah, ini kabar baik. Jadi Anda mau pilih jalan yang mana silahkan, tapi pastikan sampai ketemu. Jadi jalannya jangan separuh jalan. Separuh jalan itu mana? Dari Surabaya mau ke Jakarta misalkan. Anda jalan yakin mau lewat Pantura. Mau lewat Pantura atau lewat jalur selatan? Saya yakin lewat Pantura. Oke, jalan. Berangkat dari Surabaya. Kemudian sampai di Jombang. Jangan kemudian berhenti di Jombang. Jalan terus. Anda boleh minum, mampir, ngopi, kongko-kongko sehari, 2 hari silahkan. Tapi jalan terus sampai Semarang. Jalan lagi terus sampai Pekalongan. Jalan lagi terus. Pastikan nyampe Jakarta. Jangan Anda baru nyampe Pekalongan, Anda tidak melanjutkan jalan, bilang, wah ini jalan Pantura tidak benar. Ini jalan sesat, jalan palsu. Loh, padahal Anda yang nggak jalan. Nah, jadi buat teman-teman yang ngelakuin agama Kristen, tidak betul-betul, tapi bilang, wah Kristen agama sesat. Akhirnya pindah. Ngaku-ngaku pindah agama. Aku keluar dari Kristen, jadi mualaf. Kemudian jelek-jelekan Kristen. Wah Alkitab itu sesat. Wah Kristen agama oten itu ngawur. Agama palsu, bla 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 bla. Lah wong kamu jadi Kristennya Kristen abal-abal ya. Kemudian ngaku jadi mualaf, masuk Islam tapi yang diomongin kejelekannya agama Kristen terus, kejelekannya Bible terus loh.
Gimana tuh? Jadi Islam ya harusnya menceritakan indahnya Islam, bagusnya Al-Quran, baiknya ajaran Nabi Muhammad. Kan gitu. Baiknya ajaran Nabi Isa, baiknya ajaran Nabi Musa, baiknya kitab Injil, baiknya kitab Taurat. Islam harusnya gitu. Sebab Taurat dan Injil tuh di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 46 dikatakan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Nah, maka di Al-Maidah 68 juga kan, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Loh, kok sekarang orang ngaku Islam, ngaku mualaf bilang malah anti dengan Taurat, anti dengan Injil. Ini gimana ceritanya? Ngaku ikut Al-Quran. Al-Quran berkata Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Tapi nih, kerjanya tiap hari malah bukan mencari petunjuk dan cahaya di Injil, tapi malah menjelek-jelekan Injil. Injil yang asli sudah tidak ada. Taurat dan Injil yang ada sekarang tuh semua palsu. Yang asli sudah tidak ada. Sudah digantikan dengan Al-Quran. Padahal tidak ada ayat di Al-Quran mengatakan Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, yang ada ayat Al-Quran memang mengatakan ada segelintir atau sebagian orang yang ngaku Kristen yang menambah-nambahi ayat dan mengatakan bahwa itu dari Allah. Itu ada ayatnya. Jadi Al-Quran tidak pernah mengatakan Injil yang asli sudah tidak ada. Al-Quran berkata apa? Ada orang-orang yang menuliskan tulisan dengan tangannya tapi mengatakan ini dari Allah. Itu ada memang. Contohnya di Alkitab ada ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat aslinya kan ada kesaksian, air, darah. Nah, tapi yang ditambahkan ya sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ditulis dalam kurung. Itu ditambahkan memang. Tapi yang asli ya tetap ada. Injil yang asli tetap ada. Kenapa? Karena Al-Maidah 46 mengatakan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Kalau Anda berkata bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, itu sama halnya Anda ustadz-ustadz ini mengatakan bahwa Al-Quran berbohong. Justru Al-Quran yang menjamin bahwa Taurat dan Injil yang asli di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Ayat 48-nya dikatakan dan kami menjaganya. Jadi dijaga. Injil itu dijaga kebenarannya oleh Allah. Siapa yang bilang? Al-Quran. Lah kok sekarang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Al-Quran, ngaku-ngaku pengikut Al-Quran, tapi tiap hari kerjaannya nyerang Injil, nyerang Alkitab, menjelek-jelekan Kristen. Loh, itu Islam model opo? Islam cap opo? Nah, ini yang bikin kacau. Jadi Islam tidak beneran. Jadi Kristen ya tidak beneran. Jadi Hindu tidak beneran. Jadi Buddha ya tidak beneran. Ya nggak nyampe Anda. Berangkat dari Surabaya mau ke Jakarta, sudah milih jalannya Pantura atau jalur selatan. Jalur pantai utara atau selatan. Oke, saya pilih pantai utara. Jalani sungguhan. Jangan berhenti sampai di Lamongan kemudian teriak-teriak. Saya tidak nyampe-nyampe Jakarta. Ini jalan bohong, jalan tidak bener. Saya pindah aja ke jalur selatan. Anda belum menjalani sampai tuntas kok sudah bilang jalannya tidak bener. Ya, itu sekedar ilustrasi sahabat-sahabatku ya. Jadi gitu. Inti semua ajaran agama adalah mencapai kebebasan spiritual, bukan kebebasan material, bukan kebebasan rohani. Ini aja intinya itu tok. Kenapa dalam ajaran Islam dikatakan kamu harus la ilaha illallah? Buat apa sih kita mengesahkan Allah atau menganggap tidak ada ilah lain selain Allah? Itu gunanya apa? Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Supaya dalam hidup Anda sadar bahwa seluruh jiwa raga kita, semuanya adalah milik Allah. Lah kalau semuanya milik Allah, berarti kita bisa kehilangan enggak? Ya enggak bisa. Efeknya di situ. Kalau dalam ajaran Kristen, Bapa pemilik segala sesuatu, Bapa sumber segala sesuatu. Segala sesuatu di alam raya ini milik Bapa. Loh, kalau Anda dan saya sudah betul-betul sadar bahwa semuanya milik Bapa, maka dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa merasa kehilangan enggak? Entah kehilangan nama baik, kehilangan jabatan, kehilangan posisi, kehilangan anak, suami, istri,
kehilangan barang, kehilangan uang, masih bisa enggak? Kalau Anda masih merasa bisa kehilangan dan sering kehilangan, aduh, kehilangan kesempatan, kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, berarti Anda belum sadar bahwa segalanya milik Bapa. Nah, Anda tahu bahwa semua-muanya milik Sang Pencipta. Tapi tahu dan sadar itu beda. Pastor, pendeta, saya, Anda bisa berkata bahwa segala-galanya milik Sang Pencipta. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih bingungan, masih takutan, masih khawatiran, ya berarti itu hanya sebatas tahu. Tahu semuanya milik Bapa, tapi begitu istri diambil orang, wah stres, tak bunuh nanti, wah apa, wah. Atau istri atau suaminya nakal kemudian cerai, dendam bertahun-tahun, pokoknya saya tidak bisa memaafkan. Oh iya, satu lagi tadi sahabat-sahabatku, tadi saya sudah bicara tentang efek dari kalau kita sudah memiliki kesadaran atau hidayah atau consciousness ya, bahwa semuanya bukan milik kita. Itu efeknya adalah kita juga gampang banget memaafkan. Gampang banget. Ya karena orang yang sulit memaafkan tuh orang yang punya harga diri tinggi. Nah, kalau Anda tidak punya harga diri, Anda tidak gampang tersakiti dan pasti gampang memaafkan. Kalau orang minta maaf sama Anda akan gampang, kamu minta maaf berapa? Saya punya banyak maaf. Nah, makanya ini bukan teori sahabat, ini beneran. Kalau di istilah Alkitab, Yesus bilang, jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka dosa orang itu pun diampuni. Murid-murid Yesus diberi kuasa untuk mengampuni, memaafkan orang. Tadinya, kalau kita tidak sadar, kita memaafkan orang itu sulit banget. Tapi ketika kita sudah mencapai kesadaran, mengampuni, memaafkan orang itu jadi gampang banget. Loh, kok bisa gampang? Iya, karena ini bukan teori, ini rasa sahabatku. Anda sudah punya hati yang baru, pikiran yang baru, cara memandang dunia itu berubah. Anda sadar betul pernah disakiti oleh mantan pacar atau mantan suami atau mantan istri atau disakiti oleh rekan bisnis dan sebagainya. Jadi gampang memaafkan. Karena sadar semuanya bukan milik kita. Semuanya bukan milik saya. Semuanya milik Sang Pencipta. Jadi gampang kita mengampuni dan memaafkan. Enak sekali jadi. Ya. Jadi itu sahabat-sahabatku yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa 3 hal tadi ya. Yang ketiga adalah inti ajaran semua agama sebenarnya mencapai kesadaran. Atau mencapai hidayah, atau mencapai kemanunggalan, atau mencapai menyatunya manusia dengan Kristus dan menyatu dengan Bapa. Atau bisa dibilang juga mencapai consciousness, atau mendapat hati dan pikiran yang baru. Itu aja tujuannya. Semua agama. Jadi semua agama itu yang ketiga ya. Yang kedua, agama bukan kebenaran. Atau dengan ekstrim saya tegaskan, tidak ada kebenaran sejati di dalam agama. Tapi agama berbicara tentang kebenaran. Semua agama bicara tentang, ya, kebenarannya sudah ada. Kemudian ada agama A bicara tentang kebenaran. Agama B bicara tentang kebenaran. Agama C, D, E, F, wah, ada ratusan agama bicara tentang kebenaran. Kebenarannya sendiri sudah ada. Jadi dalam semua agama ada percikan-percikan tentang kebenaran. Agama adalah jalan menuju kebenaran, bukan kebenaran itu. Kebenaran itu adalah kebebasan tadi, kemerdekaan. Maka jika Anda menjalani jalan-jalan agama dengan benar, pasti mencapai kebenaran. Pasti. Nah, kalau tidak nyampe, ya ada 2 kemungkinan. Agama Anda agama abal-abal, atau Anda menjalaninya tidak sungguh-sungguh. Jalannya belum sungguh-sungguh tapi sudah menyalah-nyalahkan agama. Itu juga salah kaprah ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya sahabat-sahabatku ya.
kebenaran adalah kebenaran. Kemudian agama bukan kebenaran, tapi agama bicara tentang kebenaran. Dan inti ajaran semua agama untuk mencapai kebenaran itu adalah pembebasan atau memerdekakan manusia secara spiritual, rohani. Bukan kebebasan finansial, kebebasan materi, bukan. Tapi kebebasan rohani. Kalau rohani Anda sudah bebas, ini enak sekali rasanya. Materi itu menjadi nomor sekian. Dan Anda bisa menikmati apa saja, termasuk menikmati materi. Kalau Anda masih terperangkap dengan konsep dunia, belum bebas, misalkan Anda bisa menikmati mobil kalau mobil itu atas nama Anda. Tapi kalau Anda sudah bebas secara kesadaran, Anda bisa menikmati mobil meskipun mobil itu atas namanya orang lain, atas nama milik orang, milik negara, kayak misalkan bentuknya bis, atau milik perusahaan lain, milik apa, tidak masalah. Ya. Jadi Anda bisa menikmati apa saja karena sadar semuanya milik Sang Pencipta. Kita nikmati bersama. Jadi tidak terperangkap bahwa saya bahagia kalau punya uang. Uang harus atas nama bank saya. Rugi. Mosok mau menikmati uang aja harus atas nama Anda. Ya, rugi. Masa mau menikmati mobil harus mobilnya atas nama Anda dulu, kan rugi. Yes. Jadi makanya orang-orang yang belum bebas, masih terpenjara dengan konsep-konsep dunia, sulit mensyukuri hidup. Sudah dapat ini, punya ini, memiliki ini, malah tambah bingung. Masih kurang terus. Tapi kalau orang sudah terbebas, sudah lepas, sadar bahwa semuanya bukan milik kita. Sadar tidak memiliki apa-apa, tapi bisa menikmati segala sesuatu. Itu intinya ya, sahabat-sahabatku. Baik, terima kasih buat teman-teman yang menyimak pada video kali ini. Oh ya, tadi saya sudah informasikan di awal bahwa kalau saya tidak aktif di Facebook, berarti saya aktif di YouTube, ya, atau di WA dan sebagainya. Nah, saya beberapa hari ini aktif di Facebook karena biasanya saya setiap hari aktif di YouTube, tapi YouTube saya kena strike itu kena hukuman ya dari pihak YouTube gara-gara memposting video tentang COVID-19 ya. Jadi hati-hati teman yang punya channel-channel YouTube juga, hati-hati bicara COVID ya. Di video itu saya menyampaikan video yang membongkar tentang konspirasi COVID itu. Kemudian langsung diblok. Langsung, jadi tidak nunggu 1 menit begitu tak posting. Jadi rupanya sudah ada kata-kata kunci atau apa ya, sistem yang dibuat oleh YouTube begitu menampilkan berita tentang COVID langsung coret merah. Dihukum selama 7 hari. Nah, tetapi dengan hukuman itu kalau saya pakai kesadaran manusia duniawi, saya akan aduh, apes aku, aduh gimana. Nah, tapi karena saya sudah dapat hati dan pikiran yang baru, menyikapinya jadi berbeda. Jadi, sudah tidak boleh main YouTube. Oke, sekarang main Facebook. Nanti kalau Facebook Facebook saya yang lain-lainnya sering di blok ya, hilang. Tiba-tiba jadi kenangan, mati, ditutup sama Facebook. Tutup ya sudah, saya tinggal ke dunia nyata lagi atau buka di WA, grup banyak. Jadi hidup ini indah. Semuanya bisa menjadi syukur ketika kita memiliki kesadaran spiritual. Ketika kita memiliki hidayah atau kita sudah bersatu dengan Bapa itu. Kita sudah mencapai tujuan dari agama. Ya, jadi sahabat-sahabatku, sekaligus video kali ini saya kembali mengingatkan bahwa semua yang disampaikan agama itu intinya benar. Kalau Anda menjalaninya dengan betul. Semua yang disampaikan agama itu tujuannya betul-betul mulia. Kalau Anda menangkap maksudnya secara spiritual. Tapi kalau dilihat dari kacamata duniawi, justru agama menjadi kutuk. Buktinya banyak orang-orang, apalagi anak muda yang sudah jijik muak dengan agama. Karena ngelihat agama orangnya berantem, agama itu menakutkan. Agama A itu tidak, agama kacau. Harusnya orang bicara agama, begitu ngomongin agama harusnya menjadi tidak kacau. Ketika misalkan ada kekacauan terus bicara agama, harusnya jadi damai. Tapi sekarang kan kebalik-balik.
Orang lagi tenang-tenang, tidak dapat tiba-tiba ngomongin agama, jangan ngomong agama. Marakno ribut, marakno berkelahi, malah agama malah menjadi kutuk sekarang. Maka banyak pemuda-pemuda yang sudah jijik, muak dengan agama. Akhirnya keluar, tidak mau beragama lagi, memilih jadi agnostik, ateis dan sebagainya ya. Yaitu akibat dari orang-orang yang gagal paham memahami agama, juga akibat dari tokoh-tokoh agama yang ngaku-ngaku beragama, tapi ternyata tidak menjalani agamanya dengan benar. Banyak orang kenapa yang jijik muak sama Abdul Somad, katanya ustadz terkenal, ulama terkenal, tapi muak jijik. Iya, karena sebenarnya bukan agamanya Abdul Somad yang salah, ya, tapi karena sikap-sikapnya Abdul Somad yang tidak mencerminkan ajaran agamanya. Di Al-Quran misalkan dikatakan dalam surat 9 ayat 97 ya, tidak boleh mengejek atau menghujat atau menghina sembahan-sembahan agama lain. Itu jelas ayatnya. Tapi Abdul Somad kan sering sekali ngejek sembahannya agama lain. Ya, jadi otomatis orang merasa jijik. Nah, kalau orang nggak teliti dikirain Al-Qur'annya yang ngajarin begitu. Padahal bukan. Al-Qur'an malah melarang orang menghina sembahan lain. Tapi ustadz-ustadz malah mengajarkan berbeda dengan Al-Qur'an. Loh, berarti yang kurang ajar ustadznya atau Al-Qur'annya? Ya jelas ustadz-ustadznya. Ya, gitu ngaku Islam. Islam kok gitu? Gitu kok Islam ya. Ini yang bikin rusak. Kristen juga gitu. Banyak orang ngaku Kristen. Yesus ngajarin orang untuk melepaskan segala sesuatu. Pendeta-pendeta malah bilang, kamu nanti kalau jadi Kristen akan diberkati, akan mendapat ini, mendapat punya ini, punya. Loh. Kok malah mendapat. Jemaatnya dibohongi ya, percaya aja ya. Pendeta kalau butuh uang, khotbahnya tentang perpuluhan, semua untuk Tuhan. Akhirnya uangnya dipakai pendeta. Tapi kalau jemaatnya yang butuh uang, bilang, kamu berdoanya kurang keras. Kamu harus lebih rajin bekerja ya. Jadi lucu, pendeta butuh uang minta sama jemaat dengan menjual ayat-ayat Alkitab. Tapi begitu jemaat butuh uang, disuruh minta sendiri sama Tuhan, suruh bekerja yang rajin. Ya ini yang bikin anak-anak muda yang kritis, yang sadar, yang mikir, wah ini agama gombal mukio ini. Gereja-gereja Kristen itu gombal mukio kabeh. Nah, kalau sudah dicap gitu ya akhirnya jadi negatif kan. Teman-teman yang keluar dari agama yang katanya pernah beragama Islam juga gitu. Wah Islam tuh ngapusi, mosok kelakuannya kayak Bahar Smith, ISIS. Anda lihat Islam yang dilihatnya ISIS, hanya karena ISIS singkatan dari ISIS, Islamic State. Berarti Islam. Ya, jangan lihat ke orang-orangnya. Kalau Anda mau mempelajari agama itu langsung di inti, ajaran inti kitabnya, pelajari sendiri. Mau tahu ajaran Hindu, pelajari sendiri, baca sendiri Bhagavad Gita, baca sendiri kitab-kitab Weda. Mau tahu ajaran Buddha, baca sendiri kitab-kitab Buddha. Jangan ngelihat biksu-biksunya, kok gondol ya, berarti harus gondol. Enggak. Ajaran Buddha itu bilang, kamu tidak boleh terikat kepada apapun. Lah kok biksu malah terikat takut dengan rambut. Kalau Anda takut dengan rambut, berarti Anda masih melekat dengan konsep rambut. Anda berpikir rambut bisa mengotori. Untuk jadi suci harus gundul, harus tidak punya rambut. Untuk jadi suci tidak boleh pakai jaket kulit. Untuk jadi suci tidak boleh pakai celana jin. Harus selalu pakai baju yang warna orange. Tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan seks dengan perempuan. Nah ini justru Anda terikat dengan konsep-konsep. Nah padahal ajaran Buddha yang asli itu lepas dari segala konsep. Lepas dari segala kemelekatan. Nah ya jadi karena orang gagal memahami inti agama, akhirnya menjadi negatif dengan agama, anti dengan agama tertentu. Nah, kalau Anda memahami inti agama Buddha, inti agama Hindu, inti ajaran Kristen, inti ajaran Islam, ya, Anda akan melihat. Jadi gini sahabat. Kalau kita sudah berpikir positif dengan segala sesuatu, Anda akan menikmati apapun. Anda tidak mungkin bisa menikmati ajaran Buddha kalau Anda benci dengan Buddha. Paham ya? Anda tidak akan mendapat keindahan Islam kalau Anda benci dengan Al-Quran, benci dengan Nabi Muhammad. Anda tidak akan mendapat kedahsyatan
keluar biasaan ajaran Yesus atau Kristen, kalau Anda sudah benci dengan Bible, benci dengan Yesus, Anda tidak akan mendapat nilai-nilai luhur dari ajaran Hindu. Kalau Anda sudah antipati dengan Hindu. Paham? Kalau Anda benci dengan Jokowi, pokoknya benci wis loh. Jokowi belum membuat segala fasilitas diperbaiki ya. Ketutup semua. Jokowi Anda sudah benci dengan Jokowi, maka apapun hal yang dilakukan Jokowi ketutup semua, sudah tidak kelihatan. Rugi kan? Karena hati sudah benci. Anda benci dengan Prabowo juga gitu. Apapun yang dilakukan Prabowo jelek semua. Akhirnya benci, rugi Anda. Tapi jika Anda bisa melihat positifnya Prabowo, positifnya Jokowi, Anda akan menikmati semua yang dilakukan Jokowi, Anda dapat berkat. Semua yang dilakukan Prabowo, Anda merasa dapat berkat. Nah, begitupun kalau Anda tidak anti dengan Hindu, tidak anti dengan salah satu agama, semua agama itu Anda bisa melihat sisi indahnya. Enak. Tapi kalau sudah anti, pokoknya harus Kristen, Islam tuh pasti salah. Loh. Berkat-berkat yang orang baik kayak Gus Dur, itu Anda tidak kelihatan sama sekali sudah di mata Anda. Orang baik seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif, terus ada ustadz-ustadz atau kiai-kiai kampung yang sangat rendah hati. Ya. Kemudian ada ustadz yang siapa? Yang selalu bareng Pak Dudung itu. Dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu rohullah dan kalimatullah. Anda sudah tidak peduli. Ini orang Islam loh. Mengatakan Isa itu rohullah, kalimatullah. Anda sudah ketutup. Sudah tidak mau dengar. Karena Anda sudah kadung bunyi. Pokoknya Islam pasti salah. Al-Quran pasti salah. Ya kayak orang seperti Christian Prince itu. Saya kasihan sebenarnya dengan Christian Prince. Sepertinya pinter. Itu kasihan. Dia ngelihat Islam itu jeleknya aja. Jelek terus di mata dia itu tidak ada benar-benarnya. Ya. Jadi orang itu sudah orang cupat, pikiran tertutup. Tidak bisa lagi menikmati. Hidupnya akan sulit menikmati hidup. Karena dia tidur kepikiran bencinya. Lagi makan tempe tidak terasa tempe. Terasanya Islam itu kurang ajar. Lagi mandi, wah Islam kurang ajar loh. Harusnya mandi ini kan terima kasih Tuhan, ngerasa airnya mengalir di kulit kita. Kulit ini saya tidak pernah buat, tapi saya tinggal merasakan nikmatnya kulit. Air saya tidak pernah bikin, tidak pernah susah-susah buat air. Air bisa saya minum, bisa saya pakai mandi, bisa buat berenang. Tidak bisa mensyukuri hal-hal yang sederhana, yang nyata setiap hari tidak kesyukuri. Karena sudah ketutup dengan kebencian. Saya benci dengan Hindu. Saya benci dengan Kristen. Anda tidak bisa menikmati lagi. Jangankan mau kalau Anda sudah benci dengan Kristen ya teman-teman. Sudah benci dengan Bible atau Alkitab. Benci dengan Yesus. Jangankan Anda mau mendapat berkat dari Alkitab. Mendapat berkat dari hidup Anda sehari-hari loh. Sudah tidak terasa. Anda bangun tidur. Harusnya bangun tidur kan gini. Mata saya bisa melihat. Saya masih punya nafas. Siapa yang memberi saya nafas? Terima kasih Tuhan. Saya punya kepala yang bisa berpikir. Saya punya tangan dan kaki. Harusnya bangun pagi itu menghitung anugerah, menghitung berkat-berkat yang berlimpah setiap hari. Tapi karena sudah benci dengan Alkitab, bangun tidur langsung begini. Wah, kurang ajar. Kristen tidak benar. Alkitab itu palsu semua. Injil itu palsu semua. Tidak benar. Anda ngopi juga minum. Kopi tidak rasa kopi. Kurang ajar, Kristen ini harus disingkirkan dari dunia. Anda apa rokok? Mungkin ada Anda yang rokokan. Sambil rokokan. Harusnya rokokan itu kan santai. Rokokan. Kurang ajar. Injil Kristen ini memang kurang ajar. Loh. Semua jadi terasa Kristen kurang ajar. Mandi rasanya Kristen kurang ajar. Makan kerupuk ndak rasa kerupuk, rasanya Kristen kurang ajar. Rokokan Anda tidak menikmati rokok yang Anda hisap, tapi Kristen kurang ajar. Rugi kan hidup Anda. Nah, itulah efek kebencian atau kegagalpahaman, kesalahpahaman. Ini parah teman-teman. Parah.
Berkat yang setiap hari tercurah, tidak terasa semua. Anda kaki Anda cuma 2, Anda bisa jalan, tidak terasa. Anda tidak bisa mensyukuri. Anda akan mensyukuri nanti. Kalau sudah jadi khilafah tegak di Indonesia, kita baru bahagia. Rugi kon. Ya. Kalau khilafah baru bahagia. Kalau Kristen tidak ada di Indonesia baru bahagia. Rugi kamu. Kamu tertipu oleh ajaran-ajaran kadrun. Ya. Bahagia itu gampang. Dibutuhkan seperti tadi saya sampaikan. Kesadaran atau hidayah. Atau consciousness. Kebahagiaan itu ada di mana-mana sahabatku. Seperti udara. Ada di mana-mana. Masalahnya Anda sadar enggak? Sekarang Anda yang menyimak video ini. Yang mendengar lewat telinga Anda. Sadar enggak? Telinga Anda bisa dengar. Karena ada oksigen masuk menjadi nafas Anda, itu membuat jantung berdenyut. Jantung berdenyut memompah darah. Darah mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Sehingga telinga bisa berfungsi. Telinga bisa berfungsi mendengar karena sebelumnya ada denyut jantung. Jantung karena ada nafas. Nafas karena ada oksigen. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat oksigen. Saya bisa dengerin musik. Saya bisa dengerin istri saya yang cerewet. Saya bisa dengerin suara anak saya yang lucu. Saya bisa dengerin suara suami saya yang kadang agak kurang ajar. Harusnya kan begitu. Semua jadi syukur. Tapi ketutup semua. Karena saya akan bahagia kalau punya uang banyak. Loh. Jadi bahagia yang sekarang sedang ada ini ketutup oleh konsep kita. Bahagia itu kalau nanti atau besok sudah punya ini, punya itu, punya. Kebablas semua. Nah, ajaran agama inti, ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad, ajaran resi-resi, Buddha, semua melepaskan. Ketika pada saat ini Anda sadar bahwa kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Sadar ya, bukan cuma tahu, tapi sadar. Saat ini juga bahagia itu akan Anda rasakan. Bahagia itu nyata, sahabat-sahabat. Nyata. Seperti sinar matahari yang nyata. Tapi kalau Anda ketutup, Anda di dalam rumah, mana sinar matahari tidak kelihatan. Begitu Anda keluar, maka singkirkan tutupnya. Singkirkan segala penutup itu. Penutup itu adalah ego, yaitu tadi rasa sebenarnya halusinasi, ya, imajinasi kita memiliki. Saya memiliki ini. Nah, begitu Anda merasa memiliki sesuatu, itu artinya Anda sedang tidak la ilaha illallah atau tidak menjadikan Bapa satu-satunya Allah. Ketika Anda merasa saya memiliki harga diri, saya memiliki suami, saya memiliki ini, saya punya ini, punya itu. Itu Anda sedang mengambil haknya Allah. Nah, orang mengambil haknya Allah, pasti masalah berikutnya terjadi. Adam dan Hawa begitu mengambil haknya Allah, masalah demi masalah terjadi. Inti dari dosa itu kan itu. Mengubah hak. Segala sesuatu ini kan miliknya Sang Pencipta. Tapi sama dosa diubah menjadi bukan. Bagi-bagi ya. Ya memang ada miliknya Pencipta. Tapi sebagian milikmu. Ini punyamu, punyamu. Dan kalau kamu mau bahagia. Kamu harus memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Milik, punya. Ini tipuan dunia. Sehingga setiap hari orang bekerja, berjuang. Katanya banting tulang susah-susah untuk punya ini, punya ini. Inilah tipuan iblis. Dan dunia sekarang sebagian besar di bawah kuasa penipu itu. Saya bahagia kalau punya. Nah, ajaran inti Yesus atau semua nabi sama. Mengembalikan kesadaran kita. Hei, kamu sebenarnya tidak punya apa-apa. Semua ini bukan milik kita. Jadi kita tidak bisa kehilangan apa-apa. Saya ulangi lagi ya, tadi di awal video saya sudah sampaikan. Ini kata-kata ini penting sahabat-sahabatku. Kalau Anda sudah betul-betul sadar bahwa seluruh jiwa raga Anda bukan milik Anda. Betul-betul sadar loh ya. Bahwa semua-muanya bukan milik Anda. Maka Anda pasti paham bahwa Anda tidak pernah benar-benar atau sungguhan memiliki masalah apapun juga di dunia ini. Jadi kalau hari ini Anda masih merasa punya masalah. Ya setiap orang kan punya masalah. Yaitu orang yang tidak mencapai kesadaran. Orang yang tidak sadar diri. Orang yang tersesat.
Nah, inti ajaran agama semua adalah melepaskan manusia dari kesesatan pikir ini. Kesesatan konsep ini. Ya. Jadi, Anda kalau sudah lepas dari kesesatan pikir bahwa saya harus memiliki ini, saya harus punya ini, harus punya ini, yang semua itu adalah tipuan iblis, maka Anda menjadi seperti yang disampaikan oleh Isa Al-Masih atau Yesus, bahwa jika aku memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya. Oke sahabat-sahabatku, sekian video kali ini. Buat teman-teman yang belum menyimak dari awal, silakan disimak lagi dari awal. Ingat sekali lagi, saya bukan guru, saya bukan pengajar, saya bukan rasul, apalagi nabi, ya. Saya bukan apalagi imam, saya bukan raja. Saya hanya pemberita kabar baik, wartawan Injil. Injil itu dari bahasa Arab, bahasa Inggrisnya good news, ke bahasa Arab jadi Injil, karena banyak bahasa di Indonesia kata-kata yang juga dari bahasa Arab, ya salah satunya Injil sekarang juga menjadi bahasa Arab, tapi artinya adalah kabar baik. Nah, pada kesempatan ini saya beritakan kabar baik bahwa kebenaran itu dibicarakan di semua agama. Tapi dalam semua agama tidak ada kebenaran sejati. Tidak ada kebenaran sejati dalam semua agama. Sebab semua agama hanya bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu sudah ada dan semua agama bicara tentang, bercerita tentang, katanya, ceritanya. Nah, tapi Anda dan saya harus menjalani, kalau masih mau beragama ya, saya sudah tidak beragama. Tapi kalau Anda masih mau menjalani jalan agama, silahkan sampai ketemu betulan dengan kebenaran. Karena kebenaran itu nyata. Kebenaran yang diceritakan, dikisahkan oleh semua kitab-kitab para nabi. Oleh kitab apapun juga, Veda, Bhagavad Gita, Tripitaka, Alkitab, Al-Quran, itu semua betul. Tidak ada yang salah yang diceritakan oleh kitab-kitab itu. Tetapi akan menjadi percuma dan sia-sia kalau Anda tidak atau belum mencapai kebenaran yang sejati. Yang bukan ceritanya lagi, bukan tentang lagi, bukan katanya lagi. Oke, sampai jumpa di video yang lain.